Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, langsung aja kirimkan testimoni teman-teman ke 0813 1543 0565. Buat kalian yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmati setiap sholawat. Ini buku pertama aku. Insya Allah buku ini bisa nambah semangat teman-teman dalam bersholawat. Harganya 55.000. Teman-teman bisa beli di Gramedia atau teman-teman bisa beli ke admin. Bisa dikirim ke luar negeri juga. Nomor adminnya 0812 9875 7860. Atau teman-teman bisa klik link di deskripsi box untuk teman-teman yang mau beli di Shopee ya. Nah, langsung aja akan aku bacain testimoninya. Nah, ini dari Mbak Dian di Banten nih teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Dian dari kota Serang, Banten, mau berbagi testimoni tentang keajaiban sholawat. Dari awal November 2021, saya mulai ngontrak ikut suami. Di pertengahan bulan Juli, ekonomi lagi diuji banget Mbak Mel. Dari suami katanya mau dikeluarin dari kerjaan, saya bingung. Kalau seandainya dikeluarkan, bagaimana selanjutnya? Saya tinggal setelah habis kontrak bulan Oktober 2022. Dari mulai bulan Juli, saya mulai salawat Jibril 2000 per hari, kadang masih bolong. Tapi insya Allah berusaha istiqomah. Ketika 2 bulan lagi sisa waktu kontrakan per tahun ini, tiba-tiba ada kabar dari orang tua saya mengabarkan bersedia membantu jika mau ambil perumahan baru. Masya Allah Mbak Mel, gak diduga banget, padahal tiap sholat minta, ya Allah, izinkanlah aku mempunyai rumah tahun ini. Namun jika belum diizinkan, berikanlah rezeki untuk bisa melanjutkan kontrak rumah yang ditempati. Alhamdulillah Allah jawab doa saya Mbak Mel. Akhirnya saya bisa punya rumah juga tahun ini. Dan dibantu orang tua saya untuk DP-nya. Karena orang tua alhamdulillah lagi ada rezeki lebih. Saya berdoa, yakin, tapi lebih ke pasrah aja gimana baiknya menurut Allah. Alhamdulillah berkat sholawat Jibril, saya bisa mewujudkan mimpi saya. Dan berkat lihat video-video TikTok Mbak Mel juga. Makasih Mbak Mel sudah memotivasi. Semoga Allah memberi rezeki yang berlimpah buat Mbak Mel dan keluarga. Terima kasih, Masya Allah, amin. Sama-sama Mbak Dian. Cuman mudah-mudahan Mbak Dian sebenarnya hak masing-masing ya. Kita mau beli rumah kredit ataupun tidak. Cuman kalau aku nih ya, yang udah pengalaman beli kredit, berat ya, capek, tapi ya udah terlanjur. Kalau misalnya Mbak Dian mau, bismillah, minta sama Allah lagi, ngomong, ya Allah makasih udah ditawarin rumah, ya Allah tapi hamba pengennya cash, ya Allah berikan jalan. Atau kalaupun kreditnya yang syariah gitu ya. Aku sih kurang paham ya seluk-beluknya, tapi ada yang membolehkan, sebagian ada yang membolehkan loh, katanya boleh kredit. Cuma aku tidak mempelajari secara dalam ya tentang hal itu, tentang pengkreditan gitu ya. Tapi sebagian ada juga yang memang nggak boleh katanya gitu. Itu nggak boleh kredit seperti itu gitu. Balik lagi ke Mbak Dian, minta lagi petunjuk sama Allah. Semoga kalaupun akhirnya kredit, mudah-mudahan Allah mudahkan kreditnya ya. Dan kalau bisa jangan yang mahal-mahal gitu loh. Yang kalau bisa sih yang syariah gitu ya. Kalau yang murah di syariahin kan jatuhnya nggak mahal-mahal banget ya. Oke, lanjut teman-teman, kita baca testimoni selanjutnya. Ini dari Mbak Pita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Mel. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pita dari Sukabumi. Mau testimoni tentang keajaiban sholawat Jibril dan munjiat. Sebelumnya saya dari beberapa tahun yang lalu sudah tahu fadilah sholawat, cuma tidak terlalu mendawamkan, paling di setiap sholat aja. Sebelumnya iseng-iseng buka YouTube dan TikTok, ternyata muncul Viti Kak Mel. Lalu dari situ saya mulai rajin sholawat. Semenjak tahun 2022 awal Januari, saya dawamkan sholawat Jibril sambil aktivitas. Asalnya hanya 100, munjiat juga 100, istighfar juga 100. Tapi makin kesini alhamdulillah bisa sampai 10.000 kali sambil aktivitas. Masya Allah, berkah dari sholawat banyak sekali keajaiban-keajaiban yang saya rasakan. Mulai dari diberi kemudahan serta hajat saya bisa terkabul satu persatu. Sebelumnya saya pernah berpacaran dengan seseorang hampir 5 tahun, tapi orang itu tidak memberi kepastian. Dan akhirnya saya bertindak untuk tidak melanjutkan hubungan itu. Kejadiannya 2021 akhir.
Setelah itu saya ngencengin terus salawat. Tepat bulan April saya diperkenalkan dengan seorang cowok lewat jalur ta'aruf. Masya Allah, mungkin ini jawaban dari doa-doaku di sepertiga malam juga. Setelah perkenalan ta'aruf, tepatnya di bulan September kemarin, dia membuktikan keseriusannya, yaitu menghitbah saya. Saya merasa terharu sekali Mbak Mel, berasa mimpi dengan proses yang begitu sangat singkat. Akhirnya dipertemukan dengan jodoh pilihan terbaik dari Allah. Masya Allah, berkah salawat, Allah mengabulkan apa yang kita butuhkan. Minta doanya ya Mbak Mel, semoga di tahun ini saya segera menikah, serta diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala hajatku terkabul, serta selalu bisa diberikan keistiqomahan dalam bersolawat, amin. Terima kasih banyak untuk Mbak Mel selalu menginspirasi dan memotivasi teman-teman pecinta solawat. Semoga Mbak Mel selalu sekeluarga diberi kesehatan, dilancarkan rezeki, selalu dalam lindungan Allah, serta apapun yang menjadi hajat Mbak Mel cepat segera terkabul dan selalu diberikan keberkahan dunia akhirat dalam segala hal. Pokoknya doa terbaik buat Mbak Mel, amin. Mohon maaf ya Mbak Mel kalau testingnya kepanjangan. Note untuk teman-teman pecinta sholawat, jangan pernah lelah untuk bersolawat, kejar ampunan Allah dan ridho Allah. Kalau Allah udah ridho, apapun yang kita inginkan pasti akan Allah kabulkan, asalkan kita yakin semangat terus buat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu aku belum jawab teman-teman ya, sampai mbaknya ngechat aku lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Mel, gimana kabarnya? Semoga Mbak Mel sekeluarga selalu ada dalam lindungan Allah ya, amin. Saya ingin berbagi testimoni berkahnya dari sholawat munjiat. Sebelumnya, saya pernah mengalami sakit pinggang beberapa tahun yang lalu, hampir 3 tahun. Kalau sudah terasa sakit, rasanya nggak bisa nahan kan Mbak Mel, pengen nangis, saking sakit banget. Udah coba diurut, alhamdulillah suka agak mendingan, tapi paling kuat 2 bulan pasti kambuh lagi. Kalau untuk ke medis memang belum pernah dicoba, disuruh di ronsen, cuma nggak mau, takut nanti hasilnya, pas lihat hasilnya malah makin panik. Setelah itu saya mencoba di ruqyah, ada yang menganjurkan saya mencoba di ruqyah. Ternyata pas di ruqyah, subhanallah, ada kiriman guna-guna Mbak Mel dari mantan yang saya ceritakan itu di atas. Soalnya memang ada kejanggalan-kejanggalan yang gak sesuai dengan sifat asli saya. Saya di ruqyah udah 2 kali Mbak Mel, alhamdulillah ada sedikit mendingan. Tapi setelah di ruqyah pun saya masih sambil sholawat dan meminta pertolongan Allah agar bisa sembuh lagi tanpa adanya guna-guna dari mantan saya. Selang beberapa hari selesai ruqyah, saya lihat Viti Mbak Mel yang mencoba sholawat munjiat 1000 kali. Sebelumnya saya pun dawam munjiat 100 sebelum bisa 1000. Saya saat itu termotivasi oleh Mbak Mel sholawat munjiat 1000 kali. Kebetulan saya sekarang memang lagi tidak bekerja, jadi punya banyak waktu luang, dan saat itu saya mengamalkan terus munjiat 1000 kali. Sejak hari ke-15 munjiat 1000 kali, Masya Allah Mbak Mel, saya bersyukur banget. Penyakit saya yang sakit pinggang itu yang diguna-guna sama mantan sampai sekarang gak jadi-jadi lagi Mbak Mel. Gak ada yang kerasa sama sekali. Mungkin ini keajaiban dari sholawat munjiat juga jalur langit. Masya Allah, memang dahsyat banget. Terima kasih banyak Kak Mel sudah jadi motivasi untuk saya. Pokoknya makasih banyak buat Kak Mel. Semoga Allah membalas semua kebaikan Kak Mel, amin. Kak Mel minta doanya semoga saya bisa sembuh total dari penyakit non medis itu, amin. Sekian dulu Kak Mel testimoni dari saya. Semoga Mbak Mel selalu diberi kesehatan, keberkahan dan kelancaran dalam segalanya. Mohon maaf testimoninya kepanjangan. Kemudian udah aku jawab, alhamdulillah akhirnya dibaca dan dibalas juga oleh Mbak Mel, berasa mimpi. Amin, Allahumma amin. Jazakillah Mbak Mel untuk doanya. Sebenarnya masih banyak keajaiban yang tak terduga di luar nalar kita, Masya Allah banget. Sholawat luar biasa pokoknya, padahal belum genap setahun baca sholawatnya. Terima kasih banyak ya Mbak Mel atas motivasinya. Makasih juga udah dibaca testimoni saya. Semoga Mbak Mel, kita semua bisa istiqomah selalu, amin. Bersolawat Mbak Mel, semoga panjang umur, sehat selalu, serta semoga semua hajat-hajat Mbak Mel segera Allah kabulkan, amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah ya teman-teman, itu tadi testimoni dari Mbak Pita nih, Masya Allah. Mbak Pita di Sukabumi ya kalau nggak salah tadi ya. Ya Masya Allah ya. Jadi setelah mulai bersolawat, kemudian memiliki kemantapan hati untuk minta kepastian nih sama pacarnya nih. Udah 5 tahun pacaran mau kok nggak nikah-nikah gitu ya. Kita perempuan butuh kepastian ya. Cowok-cowok nih yang nonton, ayo kalau misalnya kalian masih ragu untuk menikah ya, yang pada punya pacar gitu kan, pengen ngelamar tapi gimana gitu loh, uang nggak punya gitu ya, pekerjaan masih belum jelas gitu, udah deketin Allah, minta petunjuk terbaik sama Allah ya.
karena perempuan memang butuh kepastian gitu loh, nggak bisa perempuan tuh cuman dijanji-janjiin doang ya. Dan para perempuan nih yang sekarang lagi pacaran udah bertahun-tahun gitu ya, tidak ada kepastian, ambil keputusan ya. Jangan khawatir, jodoh itu udah Allah yang atur, tinggal kitanya nih. Jodoh itu kan rezeki juga ya, tinggal kitanya, kita mau jemput nggak rezeki itu, kita mau jemput nggak jodoh itu. Bagaimana cara menjemputnya? Kita deketin diri kita ke Allah. Ketika Allah sudah sayang sama kita, Allah memang sayang, maksudnya ketika Allah tuh udah benar-benar, tadi seperti Mbak Pita bilang, sudah benar-benar ridho sama kita, udah cinta banget sama kita, ngelihat kita yang selalu berubah setiap waktu menjadi lebih baik, ya udah tinggal gampang banget kalau minta tuh dikasih sama Allah. Minta tuh langsung nyampe, karena udah nggak ada lagi penghalang-penghalangnya. Dosa-dosa kita yang begitu berat, yang begitu banyak itu udah ibaratnya udah tipis teman-teman. Jadi doa-doa kita dikabulkan. Kita doakan ya teman-teman ya, semoga tahun ini Mbak Pita menikah, dimudahkan semuanya ya Mbak Pita ya, bisa segera punya keturunan dan sembuh dari guna-guna percaya nggak percaya, tapi itu ada ya. Kita nggak bisa nggak percaya, karena percaya dengan yang gaib juga itu kan merupakan iman ya teman-teman ya, percaya kepada yang gaib-gaib seperti ini. Dan ini memang ada dari zaman Rasulullah, sihir pun ada gitu loh. Cuma teman-teman kitanya yang mesti yakin Allah itu bisa menolong kita, kitanya mesti kuat. Kalau kitanya takut, nanti itu serangan-serangan itu semakin menjadi-jadi dalam tubuh kita. Kitanya harus semangat, kitanya harus kuat. Kalau teman-teman sekarang yang lagi pada baca salawat, Mbak aku kok baca salawat pusing, Mbak aku kok baca salawat lemes, Mbak aku kok baca salawat ada yang aku baca komen tanganku bergerak sendiri dan lain-lain ya. Ya semoga nggak ada efek apa-apa, mungkin baca salawat pusing karena memang lagi capek gitu ya, karena memang lagi nggak enak badan kan. Sekarang juga lagi musim sakit ya teman-teman ya, COVID masih ada ya. Mungkin aku rasa aku juga COVID nih, karena gejala-gejalanya sama, udah hampir sebulan loh nggak hilang-hilang sakit aku masih gitu-gitu aja. Kayaknya COVID juga udah jadi kayak flu biasa ya sekarang ya. Dan teman-teman terus aja berprasangka baik, paksa terus baca sholawatnya. Kalaupun memang kita ada gangguan-gangguan jin gitu ya, ada kiriman-kiriman, insya Allah lepas. Paksa, beneran paksa deh teman-teman. Karena memang aku sering banget bilang nggak bosan, semoga nggak bosan ya. Setiap aku baca sholawat, teman-teman mohon maaf ya kalau ini agak gelap ya, soalnya mati lampu. Tapi agak-agak masih bisa lihat aku kan ya. Kalau misalnya aku udahan bikin videonya, aku bakalan sibuk nih, bentar lagi aku jemput anak aku, banyak banget yang mesti aku kerjain. Jadi udah kita gelap-gelapan aja nggak apa-apa ya. Lanjut teman-teman, kalau kalian ngerasain hal-hal aneh ketika bersolawat, paksain ya. Jadi pada saat itu aku selalu bukan sendawa ya, yang tapi itu aja nggak enak banget sampai aku muntah-muntah teman-teman. Itu mual, itu setiap asar tuh aku kan kalau asar tuh duduk diem baca salawat gitu sampai maghrib, kadang-kadang bisa sampai 500 sampai 700 benar-benar aku baca. Dan itu benar-benar sampai benar-benar aku muntah teman-teman ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah nggak kayak gitu lagi, alhamdulillah banget, udah sembuh, alhamdulillah wa syukurillah. Cuman ini ya ada nih ya, aku nggak tahu ya benar atau enggaknya. Jadi anak aku kan ada luka di hidung sini, ada borok, dan nggak sembuh-sembuh, malah nambah di sini gitu loh. Aku tiba-tiba, aku yang tadinya cuma mikir mungkin kecakar kucing atau kegaruk atau apa, tapi anakku ini nggak pernah kayak gitu kan. Baru aku langsung keinget, jangan-jangan aku sembuh, aku baca salat sembuh kaki aku mental ke anak aku. Karena si kakak ini orangnya suka ngelamun teman-teman, apa ngelamun, beda sama si adik kan suka mengekspresikan apa yang ada dalam pikirannya. Kalau si kakak nih terlalu banyak melamun gitu kan. Aku langsung, atau jangan-jangan ini mentalnya ke anakku nih, aduh ya Allah. Terus aku langsung tanya adik aku yang indigo, aku bilang sama dia, dan dia bilang sih ya kayaknya sih itu memang non medis, penyakitnya Andin gitu ya. Udah, ini jadi di hidungnya ini teman-teman, itu tuh dia bolong, maksudnya luka, tahu kan luka koreng ya. Dan itu berbasah, lukanya tuh basah, nggak kering-kering. Aku pikir kan akan kering gitu sembuh, enggak, itu tuh kayak masih basah aja. Dan akhirnya semalam itu aku bacain Yasin, aku bikin air Yasin di aqua gitu sambil ngaji Yasin. Terus aku baca sholawat juga, aku doa pakai bahasa Indonesia teman-teman ya. Apa yang menjadi doa teman-teman tuh kalau mau bikin air tuh ya gitu, aku minta doa supaya dilindungi, diberi keselamatan. Aku tiup,
Aku minum, suami semua pada minum. Suamiku belum aku kasih kayaknya. Ke anak-anak aku kasih minum air yasin. Terus terutama si kakak, aku usapin ke mukanya 3 kali, aku minumin. Dan tadi pagi lukanya udah kering. Aneh bin ajaib. Padahal kan kalau yang namanya luka, kita kasih salep baru kering ya. Kita kasih obat baru kering. Ini nggak minum obat, nggak pakai salep-salepan, dikasih air yasin diusap ke mukanya, kering lukanya. Yang di sini udah kering. Tadi pagi aku lihat benar-benar udah kering. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah keluargaku dan keluarganya teman-teman. Semangat terus, sholawatan terus, jangan takut, jangan khawatir, kita punya Allah. Ya, ketika ada ini nih, mulai lagi nih teman-teman sakit nih, tang, udah pokoknya kalau udah sakit bismillah ya Allah. Tolong hamba ya Allah, tolong hamba ya Allah. Bahkan aku sampai berdoa teman-teman, yang aku tuh udah berdoanya sampai ya Allah, jangan biarkan jadikanlah salawat ini benteng untuk aku dan keluargaku. Jangan sampai ketika aku terbentengi, ketika aku dijahatin orang, terus mentalnya ke anggota keluarga yang lain. Kan biasanya gitu ya, ketika ada orang satu di dalam rumah itu mau dikirimin sihir, misalnya diguna-guna, ternyata orang itu misalnya punya pagar gitu, misalnya kayak dia rajin ibadah, dia imannya kuat, nah bisa mental ke anggota yang lain, entah ke anaknya, entah ke orang tuanya gitu ya. Kalau yang punya hewan peliharaan bisa kena hewan peliharaannya. Makanya aku nggak mau, apalagi aku punya kucing yang banyak, aku nggak mau aku terlindungi tapi kucing aku kenapa-kenapa, apalagi anak aku kenapa-kenapa, aku nggak mau. Jadi aku minta sama Allah sedetail mungkin, ya Allah jangan biarkan sesuatu yang buruk yang harusnya menimpa aku malah mentalnya ke anggota keluarga aku, termasuk kucing aku. Hamba mohon ya Allah, jangan sampai. Kalaupun harus mentalin aja deh ke yang ngirim, aku bilang gitu sama Allah. Aku minta keadilan ya Allah, mentalin aja ke yang ngirim. Aku seperti itu, walaupun aku nggak mau ya menyakiti yang mengirimkan aku tetap berdoa supaya dia berubah, supaya dia bertaubat, supaya Allah memberikan pintu hidayah buat dia. Amin, aminkan ya teman-teman ya. Doa yang baik, tetap mendoakan yang terbaik buat orang-orang yang udah ngezalimin kita. Insya Allah doa yang baik akan kembali baik kepada kita. Kalau kita doanya buruk, rugi teman-teman. Karena pada saat kita terzalimi, doa kita nih makbul. Manfaatkanlah waktu itu untuk berdoa yang baik. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.